warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahtera, kembali lagi dengan saya Rizkyana Nadifa di podcast keagamaan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih Sobat Bahtera yang lagi nonton. Bagaimana kabarnya? Saya harap Sobat Bahtera semuanya dengan keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan Sobat Bahtera semuanya untuk mengisi pretest terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh admin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengupas lebih dalam dari tema pemahaman fikih kontemporer terhadap kesehatan mental dalam Islam dengan judul Sehat Raga, Tenang Jiwa, Fikih Kesehatan Mental dalam Islam. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dengan tema tentang pemahaman fikih perempuan dengan judul Islam dan Pengalaman Perempuan. Dalam diskusi tentang Islam dan pengalaman perempuan, kita sering menemukan beragam perspektif baik yang melihat Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan maupun yang menyoroti tantangan dalam implementasinya di berbagai budaya dan masyarakat. Nah, dalam ajaran Islam juga, perempuan memiliki peran penting baik dalam kehidupan keluarga, sosial, maupun di ruang publik. Namun, pengalaman mereka dalam menjalankan nilai-nilai Islam seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, kebijakan negara, serta interpretasi agama yang berkembang di masyarakat. Untuk membahas topik yang menarik ini Sobat Bahtera, kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Ani Syukria MPD yang merupakan seorang pendidik dan juga seorang aktivis perempuan Naisyatul Aisyah. Untuk itu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, semangat. Sebelumnya saya terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk podcast bareng kita di podcast hari ini. Nah, boleh Ibu dipersilakan untuk memberikan perkenalan singkat untuk menyapa Sobat Bahtera. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ani Syukria, bisa dipanggil Ani. Keseharian saya ada di kampus UMM Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pengajar AIK atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan juga sebagai pengajar program Semarak Literasi Al-Quran. Mungkin itu saja. Baik, Ibu mungkin langsung saja ya masuk pada segmen pertama. Ini poin pembahasannya terkait isu perempuan dalam Islam masih menjadi perdebatan ya Bu ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana Islam memberikan kedudukan yang adil bagi perempuan? Jadi sebelum kita lebih jauh ya nanti membahas tentang bagaimana Islam menyikapi pengalaman perempuan dan bagaimana Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia begitu. Jadi sebelum itu coba kita tilik lagi pada masa sejarah perempuan pra-Islam. Nah, pra-Islam ini patokannya sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, karena kan Nabi Muhammad diutus sebagai Khatamul Anbiya ya, penutup para nabi-nabi sebelumnya, sehingga beliau itu menyempurnakan risalah para nabi-nabi sebelumnya itu. Nah, perempuan saat itu, saya kira teman-teman di sini tidak asing lagi ya ketika membaca sirah nabawiyah ataupun sejarah peradaban perempuan masa lalu, baik itu di peradaban Yunani atau mungkin di negara mana ya, India, Cina, seperti itu, menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua, ya, makhluk yang bisa diwariskan, ya, bisa diperdagangkan. Sebelum menikah dia milik mutlak ayahnya, setelah menikah dia milik mutlak suaminya. Nah, misalkan suaminya meninggal nih, nah dia bisa menjadi milik mutlak anak laki-laki atau bahkan kerabat lelaki. Sehingga pada zaman pra-Islam saat itu perempuan memang tidak dianggap sama sekali. Kemudian Rasulullah diutus oleh Allah begitu kan untuk menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin, yang mana nanti nilai-nilai ataupun ajarannya itu menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemanusiaan perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar secara utuh ya bagaimana Islam memuliakan perempuan, itu sama sekali tidak ada ajaran yang merendahkan perempuan sama sekali.
Islam sangat memuliakan. Sangat saya kira itu sudah jamak diketahui oleh siapapun begitu. Berarti terkait Islam sebagai agama yang menempatkan laki-laki dan perempuan itu setara dalam ketakwaannya, Bu. Itu ada nggak, Bu, perubahan paling signifikan yang dibawa Islam terhadap hak perempuan? Oke, baik Mbak. Tadi kan sudah saya mention sedikit ya terkait bagaimana kondisi perempuan pra-Islam. Nah, setelah Islam datang, saya ingin mengajak teman-teman tadabbur nih di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Mungkin bisa sambil buka Al-Quran begitu ya. Yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Saya kira ayat-ayat ini ya sangat familiar, sering kita dengar begitu ya di forum-forum kajian begitu. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini ya paling tidak ada 3 spirit ajaran dari Al-Quran dalam hal pemuliaan perempuan gitu ya. Yang pertama, laki-laki dan perempuan itu harus saling ta'aruf, saling mengenal gitu kan, karena sebagai makhluk sosial. Yang kedua, kesetaraan manusia itu ya sama ya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia, sama-sama subjek penuh kehidupan. Nah, begitu. Jadi tidak ada nih kemanusiaan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, atau ya kemanusiaan perempuan itu ngikut kemanusiaan laki-laki, tidak. Dalam Quran surat Al-Hujurat ini kemanusiaan manusia itu semuanya sama begitu. Kemudian yang ketiga, di sana Allah menyebut berfirman bahwa orang yang paling bertakwa di antara kamu itu ya orang yang paling mulia. Jadi takwa itu merupakan puncak kemuliaan manusia. Takwa itu apa sih? Takwa itu ya berarti kan kita menjalankan perintah Allah gitu kan, menjauhi larangannya. Dan dampak dari ajaran ini dapat melahirkan kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan yang lebih luas kepada makhluk. Nah, selain Al-Hujurat ini sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang sudah bertebaran begitu ya, yang membahas tentang pemuliaan perempuan di dalam Islam. Nah, di antara yang hak-hak yang dijunjung Islam ya kepada perempuan itu diantaranya adalah perempuan saat datangnya Islam itu sudah haram diwarisi. Nah, sudah nggak boleh diwariskan lagi nih. Kemudian haram menyengsarakan perempuan. Kita tahu ya pada zaman jahiliyah dulu, ketika ada orang tua yang melahirkan anak perempuan itu kan dikubur hidup-hidup. Imajinasi saya dikubur hidup-hidup itu ya kita buat lubang gitu ya, kemudian semuanya dikubur hidup-hidup. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata dikubur hidup-hidup itu menurut beberapa penjelasan dari ulama itu adalah ibaratnya kalau ada nasi tumpeng, terus kita selipkan ikan asin lah, jadi dimasukin gitu. Nah, dikubur hidup-hidup seperti itu. Jadi bukan mereka dikubur dalam satu kuburan kemudian dikubur, tidak seperti. Jadi mereka itu diselipkan. Nah, jadi kalau saya baca di beberapa artikel itu agak berinding gitu. Kemudian selain itu juga mereka ada yang dikubur hidup-hidupnya itu ya mereka dimasukkan ke dalam sumur di batang pasir, dikubur rata dengan permukaan tanah. Nah, saat Islam datang, praktek atau tradisi jahiliyah mengubur hidup anak perempuan itu dihapuskan. Kemudian selain itu setelah kehadiran Islam, para perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, begitu kan? Kalau di dalam undangan-undangan pernikahan itu kan begitu ya disampaikan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah para perempuan istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf itu berarti ya baik dan benar gitu. Kemudian yang terakhir, setelah kehadiran Islam, perempuan berhak mendapatkan mahar yang sempurna. Itu beberapa poin ya yang hak-hak perempuan dalam Islam yang benar-benar ditinggi. Untuk bagaimana Ibu Islam memandang pengalaman biologis perempuan seperti kan menstruasi, kehamilan, menyusui, juga dalam perspektif Islam itu seperti apa? Oke, baik. Terkait pengalaman perempuan ini, jadi
Saya pernah baca buku menarik Mbak yang judulnya tentang nalar kritis muslimah ya, mungkin beberapa teman-teman sini ada yang pernah membaca, karangan dari Ustazah Nurrofiah, salah satu dosen di perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, beliau menjelaskan di dalam bukunya bahwasanya perempuan itu punya dua pengalaman. Jadi yang pertama pengalaman biologis ini berkaitan dengan tanggung jawab reproduksinya. Ada menstruasi, ada hamil, melahirkan, menyusui, dan setelah menyusui kan biasanya ibu-ibu itu kan nifas gitu kan. Nah, selain itu ada yang namanya pengalaman sosial. Pengalaman sosial ini dia lahir dari cara pandang negatif masyarakat terhadap perempuan. Nah, ini berkaitan dengan ketimpangan gender begitu. Nah, terkait tadi yang ditanyakan terkait pengalaman biologis, bagaimana sih Islam menyikapi pengalaman biologis ya? Oke, saya mau mengajak teman-teman tadabbur lagi di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ya, itu ada ayat yang menjelaskan tentang peristiwa reproduksi perempuan, yakni haid atau menstruasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Sedikit saya bacakan terjemahannya. Mereka bertanya kepadamu, ini bertanya kepada Nabi Muhammad gitu ya, tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Nah, perlu kita pahami bersama, di sini Allah menyebut dua kata al-mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid, itu yang pertama. Al-mahid yang kedua, fa'tazilun nisaa fil mahid. Al-mahid yang pertama ini artinya adalah ya perempuan yang haid. Nah, gitu ya. Kemudian al-mahid yang kedua artinya tempat keluarnya haid, berarti ya vagina gitu ya, tempat keluarnya darah haid gitu. Nah, kemudian di sana juga Allah berkata, "Qul huwa ada." Sesungguhnya haid itu ada itu kalau di terjemahan Quran Kemenak artinya kotoran. Nah, di beberapa penjelasan ulama ataupun mufassir kontemporer ada yang menafsirkan atau memberi makna ada tadi yang kotoran itu dengan gangguan atau bahaya. Makanya kan ketika kita menstruasi ada itu PMS kan. Jadi ketika kita menstruasi ya memang secara psikis ya, secara fisik badan kita itu lagi nggak enak loh, lagi kena gangguan loh, nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian sementara kalau kata Prof. Quraish Shihab memaknai al-adakul huwa ada tadi tidak dengan kotoran, tetapi sebagai gangguan baik fisik maupun psikis yang diderita perempuan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 222 ini sejatinya berisi edukasi untuk laki-laki dan perempuan ya, agar menjaga kesehatan reproduksi. Karena kan kalau secara medis ketika sudah berkeluarga ya dalam relasi suami istri, kalau lagi haid kan ya nggak boleh berhubungan. Nah, ditakutkan nanti dua-duanya mungkin akan kena penyakit kista gitu kan, atau penyakit lainnya. Nah, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ini, karena perempuan yang sedang menstruasi ini sedang mengalami kondisi yang tidak mengenakkan, maka anjuran ataupun tuntunan bagi orang-orang di sekitar itu adalah untuk berempati. Nah, bukan malah bikin gak mood gitu kan. Kadang kan emosi kita kan gak stabil, naik turun kan ketika itu. Bahkan kadang itu terkadang saya agak sedih misalkan ada perempuan yang sama perempuan itu bilang, iya lebay banget sih kamu menstruasinya sampai pingsan, aku lo nggak kan gitu. Padahal setiap perempuan ketika menstruasi itu pengalamannya beda-beda. Ada yang katakanlah dilepen ya istilahnya, ada yang dilepen, ada yang nggak dilepen, ada yang mood swing dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai orang yang berada di sekitar perempuan yang sedang menstruasi ini berempatilah, bantulah untuk mengurangi rasa sakitnya dan tidak membuatnya semakin tidak. Itu tuntunan dari Al-Baqarah yang bagus. Banyak. Saya penasaran nih Bu tentang bagaimana Islam dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dari kekerasan dari diskriminasi. Oke, diskriminasi, kekerasan, sekarang kan kekerasan seksual gitu ya? Iya, banyak. Oke. Kita tahu ya bahwasanya kekerasan seksual itu
tidak pernah absen di layar kaca kita ya, di medsos gitu ya, tiap hari pasti ada pemberitaan gitu kan. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwasanya segala bentuk penistaan sosial, apapun itu, kejahatan seksual atau korupsi atau apalah itu sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam ya. Itu merupakan kezoliman yang diharamkan oleh Islam gitu ya. Nah, ada sebuah cerita menarik gitu ya, maksudnya ini ada dari riwayat hadis gitu ya. Ini saya sambil bacakan karena hadisnya sebenarnya cukup panjang. Ini saya ambil beberapa poin saja. Jadi pada zaman Rasulullah itu dulu pernah ada seorang wanita yang saat ia berangkat sholat itu tuh ada seorang laki-laki yang menyergapnya ya, maksudnya ada yang melakukan kekerasan terhadapnya gitu kan ya. Nah, kemudian perempuan itu berteriak ketika ada seorang laki-laki yang lewat. Perempuan itu berteriak, lelaki itu melakukan begini dan begini kepadaku. Nah, saat itu ada para sekelompok kaum muhajirin ya di Madinah langsung menolong si perempuan dan membawa perempuan itu ke Rasul. Nah, yang menarik di sini adalah Rasul saat menemui perempuan penyintas ini tidak langsung ditanya, kok kamu keluar sendirian, kok kamu pakai bajunya nggak nutup aurat gitu kan, kenapa kamu kok nggak di rumah aja gitu kan, sebagaimana pertanyaan atau pernyataan yang kerap kali kita dengar ya, ataupun kita baca di berita acara pemeriksaan di Polri itu kan biasanya kan memojokkan gitu kan. Nah, Rasulullah tidak begitu, tapi Rasulullah bertanya kepada si perempuan tadi gitu kan. Kemudian Rasulullah langsung meminta si penyintas tadi, pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampuni. Maksudnya di sini adalah Rasulullah ini meminta perempuan ini ya sudah, kamu tenangkan dirimu. Karena apa? Karena kekerasan perlakuan yang buruk tadi ya itu tidak berasal dari keinginannya, itu dia dipaksa oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah, maka kalau di dalam Islam itu kan ada hukum qadzaf ya, hukuman yang dilakukan kepada pelaku zina. Sedangkan penyintas ini dia tidak berzina, dia secara terpaksa gitu. Rasulullah bilang, pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampuni. Nah, dari sini kan Rasulullah benar-benar memperhatikan kondisi psikologisnya itu secara psikis bagaimana perempuan itu. Nah, sehingga tuntunannya dalam Islam sebenarnya ya kita kembali pada yang tadi saya sampaikan, segala bentuk penistaan sosial itu ya haram ya. Sehingga ketika ada penyintas korban kekerasan seksual, maka ya dengarkan apa yang dia alami, validasi perasaannya, dan pastikan bahwasanya korban kekerasan seksual ini berada di tempat yang aman dan nyaman. Kan banyak tuh sekarang kabar-kabar informasi yang katakanlah ada perempuan yang diperkosa kemudian dinikahkan dengan pelakunya. Nah, itu kan sudah menambah trauma ya, sudah dia diperkosa kemudian disuruh nikah dengan pelakunya, itu kan semakin menambah trauma hidupnya gitu ya. Oke, jadi seperti itu sebenarnya. Peran perempuan di masa kini dan harapan kedepannya begitu. Ada perempuan muslim di ruang publik seperti aktivis, pendidikan, atau kebijakan, itu apa tantangan terbesar dari perempuan muslim yang ingin aktif di ruang publik? Tantangannya itu, ini secara pribadi mungkin ya saya dulu lebih ke Mbak ya, masih sering ada stigma ya, labeling terhadap perempuan yang berkarir atau perempuan yang bergerak gitu kan. Kadang perempuan ini selalu dihadapkan dengan dibentur-benturkan dengan dua pilihan. Kalau kata Mbak Nana itu kan mengapa perempuan harus milih di rumah atau di luar? Kenapa ya kita bisa berperan dua-duanya seperti itu. Jadi saya kira stigma dan labeling terhadap perempuan ini masuk ke pengalaman sosial tadi. Jadi pengalaman sosial perempuan itu ada lima, yakni yang pertama itu ada stigmatisasi ya, ada marginalisasi, kemudian ada subordinasi, kekerasan, dan beban ganda atau double burden gitu ya. Nah, stigmatisasi itu contohnya adalah pandangan buruk terhadap perempuan, misalkan udah usia 30 up tapi kok belum nikah-nikah nih perempuan, atau misalkan perempuan yang menitipkan anaknya di daycare karena dia bekerja, itu terkadang tidak sedikit yang melabel perempuan ini tuh
ya perempuan paruh waktu, ibu paruh waktu. Padahal semua ibu dengan apapun pilihannya itu purna waktu, nggak ada yang paruh waktu. Jadi stigma perempuan sumber fitnah. Nah, sampai sekarang kan kayak gitu kan, itu juga stigma. Jadi tantangan kita itu tadi ya, stigma-stigma ataupun cara pandang negatif terhadap kemanusiaan perempuan itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang itu benih-benihnya itu masih ada, dan itu tantangan untuk kita semua. Jadi ya sebisa mungkin sebagaimana tuntunan dalam pengalaman biologis tadi, anjurannya adalah perempuan itu kan sudah punya pengalaman biologis ya, sudah punya pengalaman biologis yang itu tidak hitungan menit. Kalau laki-laki mohon maaf, pengalaman biologisnya katakanlah mungkin basah atau mungkin mengeluarkan sperma itu kan hitungan menit saja. Tapi kalau perempuan itu hitungan jam, hitungan hari, bahkan tahunan seperti itu ya. Jadi tanggung jawab reproduksi ini ya jangan sampai menambah beban perempuan ya, karena sudah ada pengalaman sosial tadi. Jadi itu tadi si tantangannya, kita masih dikelilingi dengan pandangan-pandangan yang negatif terhadap perempuan. Jadi padahal perempuan sudah memilih pilihan hidupnya secara sadar, itu masih dibentur-benturkan dengan norma-norma yang katakanlah sudah tradisional gitu. Padahal pilihan secara sadar dan tidak menyalahkan Islam. Jadi ya kita memang harus menepis stereotip yang memunculkan perempuan. Bagaimana cara mengubah perspektif masyarakat mungkin agar lebih inklusif terhadap perempuan? Kalau menurut saya pribadi kuncinya itu ada di pendidikan ya. Tapi dana pendidikan kita dipangkas. Efisiensi ya. Jadi salah satu cara ya untuk mewujudkan ruang inklusif tidak hanya untuk perempuan ya, perempuan, anak, dan beberapa kelompok rentan atau marginal itu ya yang gitu kan. Jadi masyarakat kita itu perlu diberikan pemahaman bahwa Islam itu mendukung secara penuh ya partisipasi perempuan dalam bidang apapun seperti itu. Kita perlu menciptakan banyak ruang-ruang pengetahuan, forum-forum apapun itu, entah misalkan mau di kafe enggak apa-apa, atau misalkan dalam kegiatan podcast seperti ini ya, kita suarakan ya, kita suarakan nilai-nilai Islam yang moderat gitu ya, nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi pemuliaan perempuan dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, dan itu tugas ataupun PR kita bareng-bareng, sehingga bisa kok misalkan cuman aktivis perempuan saja, atau misalkan ibu-ibu saja, bapak-bapak ataupun teman-teman laki-laki juga perlu untuk berpartisipasi mewujudkan ruang inklusif ya bagi perempuan, bagi anak-anak, dan bagi siapapun yang tergolong kelompok rentan dan lemah. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya, pesan Ibu untuk perempuan muslim yang ingin memperjuangkan haknya dan peran dalam masyarakat itu apa ya? Misalnya apa ya? Jangan takut bersuara, jangan takut ambil peran gitu ya. Berkumpullah dengan orang-orang yang sevisi, yang memiliki semangat yang sama dengan kita seperti itu. Gunakan media, platform apapun yang teman-teman punya. Kuncinya mulai dari diri sendiri untuk itu tadi, menebarkan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin gitu ya, Islam yang ajarannya itu universal untuk semua makhluk Tuhan dan alam sekitar. Baik, waduh, ini benar-benar seru banget kalau menurutku. Iya. Materi yang disampaikan. Mungkin kesimpulan yang saya sampaikan yang pertama itu tentang Islam telah memberikan hak dan kedudukan yang adil bagi perempuan, tetapi dalam praktiknya masih banyak tantangan budaya dan sosial yang perlu diatasi. Dan yang kedua ada pengalaman perempuan, baik biologis maupun sosial, seharusnya tidak menjadi penghalang ya teman-teman, melainkan menjadi bagian dari kebijakan dan sistem sosial yang lebih inklusif. Dan yang terakhir, perempuan muslim memiliki peran penting di ruang publik, baik dalam pendidikan, kebijakan, maupun aktivisme. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi.
Pesan terakhir untuk Sobat Bahtera sebagai penutup, mari kita terus berupaya memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam yang penuh keadilan dan kasih sayang, serta mendukung perempuan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dalam kebaikan. Terima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan Terima kasih. wawasannya serta kepada teman-teman yang telah mendengarkan hingga akhir. Saya Aristina Diva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.